Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga aliran dana gratifikasi milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo digunakan untuk kegiatan usaha atau bisnis. Dugaan itu ditelusuri oleh penyidik KPK saat memeriksa 3 orang saksi kemarin. Kamis 20 Juli 2023. Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penempatan disertai perputaran aliran sejumlah uang oleh tersangka RAT, Rafael Alun Trisambodo, melalui beberapa kegiatan bisnis. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat pekan lalu. Ketiga saksi yang diperiksa KPK itu yakni pimpinan Money Changer Sandi Falas Ahmad Marzuki, Wirawasta Timothy Peter Pribadi, dan Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat Syamsuri Liga. Di sisi lain, KPK juga terus mengusut terkait dengan penerimaan uang gratifikasi yang diterima Rafael dari wajib pajak WP melalui perusahaan konsultan pajak miliknya. Pengusutan itu diantaranya melalui pemeriksaan 3 orang saksi, Selasa 18 Juli 2023, yaitu Manajer Keuangan PT Cubes Consulting Yulianto Nur, serta wira swasta Richard R. Wiryaharja dan Ciswanto. Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait pendapatan fee, uang, yang diterima tersangka RAT dari beberapa wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak miliknya. Kata Ali pada keterangan terpisah, Kamis 20 Juli 2023. Sita aset Rafael. Adapun KPK telah menyita aset hasil pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kali ini aset yang disita berupa 20 tanah dan bangunan senilai 150 miliar rupiah. Sebelumnya, KPK juga telah menyita beberapa aset lain milik Rafael. Misalnya, motor Harley Davidson dan Jeep Rubicon yang sempat viral lantaran perkara putranya Mario Dandi, lalu ada juga mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser. Pada penahanannya April 2023 lalu, lembaga antirasuah juga sempat memperlihatkan sejumlah barang bukti yang juga disita seperti tas mewah dan lain-lain. Adapun Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan penyitaan aset kali ini meliputi 6 bidang tanah dan bangunan yang disita di Jakarta, 3 aset di Yogyakarta, serta 11 di Manado, Sulawesi Utara. Penyitaan aset-aset milik Rafael merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK dalam rangka penanganan perkara. Seperti diketahui, saat ini Rafael ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang. Penyitaan aset tersangka RAT merupakan langkah KPK dalam melakukan optimalisasi pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi. Terang Ali, dikutip Jumat 23 Juni 2023. Sekadar informasi, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta II itu ditetapkan lembaga antirasuah sebagai tersangka gratifikasi pemeriksaan pajak serta pencucian uang. KPK menduga nilai gratifikasi yang diterima Rafael selama 2011 hingga 2023 yakni sekitar 90.000 AS dolar atau sekitar 1,34 miliar rupiah. Dia juga diduga menggunakan perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana AMB, untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan dan pembukuan kepada WP bermasalah yang ditanganinya. Selain itu, penyidik telah menyita aset hasil pencucian uang Rafael senilai 150 miliar rupiah. Aliran ke bisnis pijat refleksi. KPK terus menelusuri aliran uang hasil gratifikasi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK menduga uang tersebut salah satunya digunakan untuk usaha pijat refleksi. Penelusuran itu dilakukan oleh penyidik KPK melalui pemanggilan saksi Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat Syamsuri Liga, Jumat 21 Juli 2023. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Rafael diduga memutar uang hasil tindak pidana korupsi di sejumlah kegiatan bisnis, salah satunya di usaha tersebut. PLT, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan bahwa akan terus menerapkan prinsip follow the money. Tidak terkecuali pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian yang Rafael Alun. Intinya begini, ketika kita menangani perkara TPPU, tindak pidana pencucian uang, kita menerapkan apa yang dinamakan follow the money. Melaluinya, kita mengikuti kemana uang yang diduga hasil korupsi mengalir. Apakah ke perusahaan properti atau tadi ke salah satu perusahaan Segar Sehat, itu bisa kemana saja. Jelasnya kepada wartawan, dikutip Selasa 25 Juli 2023.
Salah satu modus yang aliran dana hasil korupsi, lanjut Asep, yakni ketika tersangka mengalirkan dana tersebut ke perusahaan guna permodalan. Perusahaan yang menjadi tujuan pencucian uang pun bisa apa saja, terlepas dari keterkaitan antara bidang pekerjaan para tersangka. Jadi tidak harus terkait perusahaan pajak. Karena orang menginvestasikan hasil tindak pidana korupsi bisa kemana saja dan bisa salah bentuk saja, kata Asep. Adapun ketika memanggil saksi Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat, KPK menduga adanya aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang Rafael. Bentuknya bisa jadi melalui penanaman modal atau kepemilikan perusahaan.